Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difto Adana. Saya akan kembali membahas materi dari kelompok 10 yang berjudul ingatan. Ingatan adalah suatu proses biologi, yakni informasi diberi kode dan dipanggil kembali. Memori dalam psikologi disebut sebagai proses menyimpan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambar dari penglihatan, penciuman, pendengaran, apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disimpan di dalam otak. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Adanya kemampuan untuk mengingat menunjukkan bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami. Selanjutnya ada proses penting ingatan. Yang pertama ada encoding atau memasukkan informasi ke dalam ingatan. Yang kedua ada penyimpanan atau menyimpan ingatan seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang terakhir ada retrieval atau mengambil informasi dari penyimpanan. Selanjutnya ada jenis-jenis ingatan. Yang pertama, ingatan sensorik, informasi yang diperoleh berupa penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan hanya bertahan 1-2 detik. Yang kedua ada ingatan jangka pendek, memiliki kapasitas kecil namun perannya sangat besar, berfungsi untuk menyimpan transitari. Dan yang terakhir, ingatan jangka panjang, meliputi ingatan panjang atau long term memory, meliputi pengalaman-pengalaman spesifik maupun keterampilan motorik yang telah dipelajari. Selanjutnya, ingatan dibentuk. Bagaimana ingatan dibentuk? Bagaimana ingatan dibentuk? Nah, kita berpikir, bergerak, dan mengalami kehidupan atau rangsangan indriawi. Semua pengalaman itu disimpan di otak, dimasukkan, itu diurutkan dan diproses otak, dinilai, diartikan, dan kegunaannya. Nah, kita masuk ke sebab timbulnya lupa. Yang pertama bisa disebabkan karena sakit keras, benturan yang menyebabkan kita lupa atau tidak ingat pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Yang kedua, karena kesan yang diterima telah berlangsung lama. Karena sesuatu itu sudah lama, bisa jadi karena efek kita sudah mengalami beberapa hal baru, jadi kita lupa apa yang sudah kita alami dulu karena sudah berlangsung lama. Yang ketiga ada karena pesan yang diterima tidak menarik. Mungkin ada sesuatu hal yang menurut kita tidak perlu kita ingat. Sebab itu kita waktu diberi pertanyaan, waktu itu kamu ingat gak aku ngomong, misalnya contohnya gini, waktu itu kamu ingat gak aku pernah ngomong gini-gini, karena kita tidak tertarik dengan ucapan orang itu, jadi bisa jadi kita lupa, dan itulah sebabnya karena pesan yang diterima tidak menarik. Selanjutnya, karena tanggapan baru sehingga tanggapan lama terdesak. Yang terakhir, karena situasi tertentu. Dan yang terakhir ada cara menghindari kelupaan. Yang pertama ada overlearning atau belajar lebih. Yang kedua extra study time atau tambahan waktu belajar. Dan yang terakhir ada mnemonic deficit atau muslihat memori. Baiklah, sekian pembahasan kembali materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.